cukup ini dari Allah. Biar sedikit tapi cukup, apalagi kalau banyak. Jadi siapa yang mengerjakan 4 rakaat di awal hari, maka Allah akan cukupkan. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah ini karena dijaga hubungan kepada Allah, bergerak menjemput rezeki itu tidak terlalu cinik nih. Tapi kalau orang jauh daripada Allah, sana kemari kesana sibuk waktunya habis. Maka bersyukur ketika kita dimudahkan. Bahkan kita bersyukur lagi, kita beribadah dianjurkan, bahkan di-SK-kan oleh pemerintah kita, masuk. Biasanya orang yang menjaga sholat duha ini untuk mencari waktu sholat duha itu sembunyi-sembunyi. Ini malah terang-terangan di seluruh rumah. Mudah-mudahan ini membekas. Ada perintah tidak ada perintah, mudah-mudahan membekas dalam diri kita. Kita amalkan, menenungkan istiqomah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Bapak Ibu. Siang ini ulun mau mengulang-ulang apa yang sering disampaikan oleh ulama. Apa itu istilahnya maksud hidup dan apa itu namanya keperluan hidup. Ini penting kita pahami supaya kita tidak salah menjalani hidup. Ulun ulang sekali lagi, apa itu tujuan dan maksud hidup, apa itu keperluan hidup. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa dzakkir, dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi maksud kita hidup di dunia ini Allah bukan untuk menjadi petani, menjadi pedagang, bukan untuk menjadi ini, tapi bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah sehingga akhirat kita selamat. Itu namanya maksud dan tujuan hidup, adalah bagaimana hidup di dunia damai, tentram, sukses. Ketika meninggal dunia sukses, setelah meninggal pun sukses. Inilah tujuan akhir kita, adalah bagaimana hidup di abadi karena nyaman. Nah, untuk mencapai itu ada namanya keperluan hidup. Keperluan hidup adalah untuk mendukung cara mencapai tujuan. Nah, ulama membagi keperluan hidup itu 5 aja. Makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan berumah tangga. Semua hidup kita itu meliputi itu aja. Kalau di bahasa Jawa kan sandang, pangan, papan. Apalagi kendaraan sama berumah tangga. Ini namanya keperluan, dan keperluan ini sifatnya sementara. Sementara hidup di atas tanah 60-70 tahun, sekarang 100 tahun jarang sekali. Ini sudah 50-60 itu sudah sakit-sakitan. Nah, jadi kita hendaknya bisa membedakan, ini yang saya kerjakan ini keperluan hidup kah atau tujuan hidup. Kalau itu keperluan hidup, sekali lagi sifatnya sementara, terbatas. Sedangkan tujuan hidup adalah untuk hidup abadi yang selama-lamanya. Jangan sampai keperluan hidup dijadikan tujuan. Jangan sampai keperluan hidup dijadikan tujuan. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Keperluan hidup dijadikan tujuan sehingga lupa kepada tujuan yang sebenarnya. Banyak orang berpikir bagaimana supaya hidup di dunia enak, tapi tidak banyak yang berpikir bagaimana setelah mati nanti enak. Sekali lagi saya sampaikan, banyak, hampir semua orang memikirkan bagaimana hidup di dunia enak, tapi jarang, tidak banyak orang yang memikir bagaimana nanti setelah matinya enak. Maka orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang pandai, orang bijaksana adalah orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Maka untuk itu, alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari-hari
bahwa ini amanah keperluan hidup, mana tujuan hidup, hendaknya supaya kita bisa ini keperluan. Ada yang bisa yaitu tujuan hidup yang juga harus lebih penting diusahakan karena masanya pun berbeda. Keperluan hidup masanya sementara, sifatnya sementara, sedangkan tujuan hidup selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala